Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktavian Aryafanca, saya dari Prodi Akuntansi. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Panji Purnomo selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Nah, di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul menganalisis dinamika dan tantangan harmoni, kewajiban dan hak serta warga negara. Di sini saya akan mempresentasikan 2 poin, yaitu yang pertama, memahami aturan dasar ihwal usaha pertahanan dan keamanan negara. Semula, ketentuan tentang pertahanan negara menggunakan konsep pembelaan terhadap negara, yaitu pasal 30 ayat pertama UUD NRI 1945. Namun, setelah perubahan UUD NRI 1945, konsep pembelaan negara dipindahkan menjadi pasal 27 ayat 3 dengan sedikit perubahan redaksional. Setelah perubahan UUD NRI 1945, ketentuan mengenai hak dan kewajiban dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, pasal 30 ayat pertama UUD NRI 1945 merupakan penerapan dari ketentuan pasal 27 ayat 3 UUD NRI 1945. Mengapa demikian? Karena upaya membela negara mengandung pengertian yang umum. Pertanyaannya adalah bagaimana penerapannya? Penerapannya adalah dengan memberikan hak dan kewajiban kepada negara, kepada warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Bagaimana usaha pertahanan dan keamanan negara dilakukan? Pasal 30 ayat 2 UUD NRI 1945 menegaskan sebagai berikut. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai komponen utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Dipilihnya sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta atau Sinhankam-Rata dilatar belakangi oleh pengalaman sejarah bangsa Indonesia sendiri. Pengalaman yang bagaimana yang melatar belakangi dipilihnya Sinhankam-Rata itu. Nah, mari kita melakukan kilas balik sejarah atau flashback pada salah satu faktor penting suksesnya revolusi kemerdekaan tahun 1945 dan perjuangan mempertahankan kemerdekaan yang terletak pada bersatu padunya kekuatan rakyat, kekuatan militer, dan kepolisian. Dalam perkembangannya kemudian, bersatu padunya kekuatan itu dirumuskan dalam sebuah sistem pertahanan dan keamanan negara yang disebut Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta. Dengan dasar pengalaman sejarah tersebut, maka sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta tersebut dimasukkan ke dalam ketentuan UUD NRI tahun 1945. Di samping itu, juga kedudukan rakyat dan TNI serta Kepolisian Negara Republik Indonesia yang biasa disebut Polri dalam usaha pertahanan dan keamanan negara makin dikukuhkan. Dalam hal ini, kedudukan rakyat adalah sebagai kekuatan pendukung, sedangkan TNI dan Polri sebagai kekuatan utama. Sistem ini menjadi salah satu ciri khas sistem pertahanan dan keamanan Indonesia yang bersifat semesta, yang melibatkan seluruh potensi rakyat warga negara, wilayah, sumber daya nasional secara aktif, terpadu, terarah, dan berkelanjutan. Selanjutnya timbul pertanyaan, bagaimana upaya mewujudkan kekuatan pertahanan dan keamanan rakyat semesta itu? Jawabannya adalah kekuatan pertahanan dan keamanan rakyat semesta dibangun dalam 3 susunan, yakni perlawanan bersenjata, perlawanan tidak bersenjata, dan bagian pendukung perlawanan bersenjata dan tidak bersenjata.
Yang poin kedua, memahami aturan dasar ihwal dan hak kewajiban asasi manusia. Penghormatan terhadap hak asasi manusia pasca amandemen UUD NRI tahun 1945 mengalami dinamika yang luar biasa. Jika sebelumnya perihal hak-hak dasar warga negara yang diatur dalam UUD NRI 1945 hanya berkutat pada pasal 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, dan 34. Setelah amandemen keempat UUD NRI 1945, aturan dasar mengenai hal tersebut diatur tersendiri di bawah judul Hak Asasi Manusia atau yang biasa disebut dengan HAM. Di samping mengatur perihal hak asasi manusia, diatur juga ihwal kewajiban hak asasi manusia. Aturan dasar perihal hak asasi manusia telah diatur secara detail dalam UUD NRI tahun 1945. Hak-hak asasi apa saja yang dijamin dalam UUD NRI tahun 1945? Jawabannya adalah hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di depan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada banyak kata yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.